Selamat datang di channel cerita kita. Jangan lupa subscribe, like, dan komen asal daerahnya biar kita makin akrab, dan selamat mendengarkan. Hujan baru saja reda di Jakarta. Langit sore masih kelabu, meneteskan sisa-sisa gerimis di kaca jendela kantor tempatku bekerja. Namaku Dimas, 29 tahun. Seorang desainer grafis yang lebih sering sibuk dengan deadline daripada kehidupan pribadiku. Hari itu, seperti biasa, aku pulang larut. Jalanan basah, aroma tanah bercampur asap kendaraan menusuk hidung. Di tengah perjalanan pulang, ponselku berdering. Nomor yang tak asing lagi. Rumah Sakit Umum Daerah Purworejo. Selamat sore. Ini dengan keluarga dari Ibu Siti? Suara di seberang terdengar formal tapi terburu-buru. Iya, saya anaknya. Jawabku, sedikit heran. Maaf, kami harus memberitahu kondisi beliau kritis. Mohon segera datang jika memungkinkan. Kalimat itu menghantamku seperti palu godam. Tanganku langsung gemetar, tubuhku terasa dingin. Aku tahu ibu memang sudah lama sakit, tapi kami jarang bertemu karena jarak dan pekerjaanku. Dalam beberapa detik, semua alasan itu terasa begitu konyol. Aku langsung memutar setir, mencari tiket kereta malam ke kampung. Di kepala, hanya satu yang terus terulang. Aku harus sampai sebelum terlambat. Perjalanan ke stasiun terasa seperti mimpi buruk. Lampu-lampu jalan berpendar samar, dan suara hujan yang kembali turun seperti menertawakan kegelisahanku. Aku mencoba menelpon ayah, tapi tidak diangkat. Kereta malam itu penuh, dan aku berdiri di lorong gerbong dengan napas memburu. Di luar jendela, gelap pekat, hanya sesekali diselingi cahaya lampu desa. Dalam hati, aku berbisik lirih, seolah ibu bisa mendengarnya dari kejauhan. Bu, tunggu Dimas ya. Jangan pergi dulu. Namun, entah kenapa ada rasa takut yang begitu besar. Takut kalau aku tidak akan pernah sempat mengucapkan kata-kata terakhir padanya. Kereta akhirnya berhenti di stasiun Purworejo pukul 3.15 dini hari. Udara dingin menusuk tulang, dan langkahku terasa berat. Tak ada ojek, tak ada mobil. Hanya suara jangkrik yang terdengar di kejauhan. Dengan tergesa, aku memesan taksi online. Berharap waktu berpihak padaku malam ini. Sepanjang perjalanan menuju rumah sakit, aku terus menatap jam di ponsel. Setiap menit yang lewat terasa seperti mencuri kesempatan dariku. Hujan tipis masih turun, membasahi jalanan sepi. Begitu mobil berhenti di depan IGD, aku langsung berlari. Nafasku memburu, dadaku sesak, dan tanganku dingin ketika mendorong pintu. Seorang perawat yang mengenaliku menghampiri dengan wajah sendu. Mas Dimas, ibu sudah di dalam ruang ICU, ucapnya lirih. Aku tak sempat menjawab, langsung berlari melewati koridor putih yang sepi. Setiap langkah terasa seperti memukul hatiku. Sampai akhirnya, aku berdiri di depan pintu kaca bening ruang ICU, dan di dalam sana, aku melihat ibu terbaring lemah. Napasnya diatur oleh mesin, wajahnya pucat, matanya tertutup rapat. Aku ingin masuk, tapi seorang dokter menghentikanku. Mas, mohon bersiap, mungkin waktunya tidak lama lagi. Dunia seperti runtuh di hadapanku. Aku berdiri terpaku, menatap sosok perempuan yang telah melahirkan dan membesarkanku, yang dulu selalu menungguku pulang di teras rumah. Sekarang, aku justru terlambat, bahkan untuk sekadar memanggil namanya. Air mata mulai jatuh, memburamkan pandanganku. Dan di tengah isak tangis, aku berbisik pelan. Bu, ini Dimas, aku di sini. Maafkan aku yang selalu sibuk. Namun, kelopak matanya tak bergerak. Hanya suara mesin medis yang terus berdetak. Seperti menghitung mundur waktu yang tersisa. Aku berdiri di balik kaca itu, menatap ibu tanpa mampu menggerakkan kaki. Perawat masuk membawa suntikan, dan dokter mulai memeriksa monitor. Detak jantung di layar besar itu stabil, tapi lemah, seolah sedang memanggilku untuk mendekat. Mas Dimas, silakan masuk. Ini mungkin kesempatan terakhir, kata seorang perawat dengan suara nyaris berbisik. Tanpa pikir panjang, aku mendorong pintu. Bau obat-obatan langsung menusuk hidungku. Langkahku terasa berat. Namun jarak antara pintu dan ranjang itu seperti tak pernah habis. Sampai akhirnya, aku berada di sisinya. Tangan ibu, dingin. Jemarinya kurus, tulang-tulangnya menonjol. Aku menggenggamnya erat. Seakan jika aku cukup kuat menahannya, waktu akan berhenti. Bu, Dimas pulang?
Aku pulang, Bu. Kelopak matanya bergerak sedikit. Napasnya tersendat. Aku melihat setitik air mata keluar dari sudut matanya. Bu, jangan tinggalkan aku. Aku masih banyak salah. Aku belum sempat membahagiakan ibu. Suara detak jantung di monitor mulai melambat. Dokter memberi isyarat pada perawat untuk bersiap. Tapi aku hanya bisa memeluk tubuhnya yang lemah itu. Berharap keajaiban. Aku janji, Bu, aku akan berubah. Aku akan selalu pulang, asal ibu jangan pergi. Suaraku pecah di tengah isak. Namun, di antara detak jantung yang semakin jarang, aku mendengar bibirnya bergetar. Sangat pelan, nyaris tak terdengar, ia berbisik. Dimas, jaga dirimu. Allah selalu bersamamu. Dan setelah itu, monitor di sampingnya berbunyi panjang. Tubuhku lemas. Rasanya seperti seluruh dunia hening, kecuali suara tangisanku sendiri yang pecah di ruang itu. Aku tak tahu berapa lama aku terduduk di samping tubuh ibu. Suara hujan di luar mulai terdengar samar-samar, mengalun bersama petir yang sesekali menggelegar. Perawat menepuk pundakku pelan. Mas, kita harus menyiapkan ibu untuk dibawa pulang. Langkah-langkah itu terasa seperti mimpi buruk yang berjalan lambat. Seluruh tubuhku dingin, bukan hanya karena hawa rumah sakit yang menusuk, tapi karena aku sadar, ini bukan mimpi. Ibu benar-benar pergi. Di luar, hujan deras. Langit seolah ikut menangis. Aku berdiri di depan mobil jenazah, memandang peti sederhana yang berisi tubuh yang dulu memelukku hangat setiap kali aku sakit. Kini, hanya kayu dingin yang memisahkan kami. Saat sampai di rumah, beberapa tetangga sudah menunggu. Mereka membantuku menurunkan peti itu. Aku menahan napas ketika peti dibuka. Wajah ibu, begitu damai, meski garis lelah masih tertinggal di sana. Bu, Dimas pulang, Bu? Bisikku lagi, meski aku tahu tak ada jawaban. Aku duduk di dekat kepalanya, membacakan doa dengan suara bergetar. Hujan masih turun, membuat tanah halaman basah dan becek. Beberapa tetangga berkata, hujan di hari kepergian orang baik itu tanda dia disambut di tempat yang indah. Tapi entah mengapa, kata-kata itu tak bisa mengurangi rasa sesak di dadaku. Ketika prosesi pemakaman dimulai, hujan justru semakin deras. Aku memegang payung, tapi angin kencang membuatnya tak berguna. Pakaian basah kuyup, tanah becek menempel di kaki. Namun aku tak peduli. Aku ikut menurunkan tubuh ibu ke liang lahat. Tanganku gemetar saat melepaskan tali. Saat tanah pertama jatuh di atas kain kafan, suara duk yang terdengar begitu jelas itu membuat hatiku hancur. Seolah setiap gumpal tanah adalah kenyataan pahit yang memaksa masuk. Aku menangis tanpa suara. Hanya air mata yang jatuh bercampur hujan. Dan di tengah derasnya hujan itu, aku sadar, tak ada lagi rumah untukku pulang. Malam itu, aku melangkah masuk ke rumah peninggalan ibu. Hujan sudah berhenti, tapi udara dingin masih menusuk. Semua terasa asing. Meski setiap sudut pernah begitu akrab. Di ruang tamu, kursi rotan tempat ibu biasa duduk sambil merajut masih ada. Kain setengah jadi tergeletak di atasnya. Aku duduk di kursi itu, mencoba membayangkan ibu sedang tersenyum menyambutku pulang. Tapi yang kudengar hanya suara detak jam dinding. Pelan tapi menusuk ke dalam dada. Dapur masih menyimpan aroma masakan ibu. Panci berisi sayur bening yang ia masak pagi itu masih di atas kompor. Aku memegang sendok, mengaduk perlahan, lalu air mata jatuh ke dalamnya. Aku tak sanggup memakannya. Rasanya seperti mengkhianati kenyataan. Seolah ibu masih ada jika aku makan masakannya. Aku berjalan ke kamar ibu. Sprei rapi, selimut terlipat di ujung ranjang. Di atas meja kecil, ada kacamata dan kitab yang sering ia baca setiap malam. Aku menyentuhnya perlahan, seolah berharap kehangatan tangannya masih tertinggal. Tiba-tiba, rasa sesak itu datang lagi. Aku duduk di lantai, memeluk bantal ibu, mencium aromanya yang mulai samar. Tangis itu pecah tanpa bisa kutahan. Bu, Dimas sendirian sekarang? Gimana caranya Dimas kuat tanpa ibu? Malam semakin larut. Lampu-lampu di rumah tetangga sudah padam. Rumah ini gelap, dingin, dan sunyi, terlalu sunyi. Untuk pertama kalinya, aku sadar, rasa sepi bisa begitu mencekik. Dan di tengah keheningan itu, aku berjanji, aku akan menjaga semua yang pernah ibu cintai. Walau aku sendiri nyaris tak punya alasan untuk terus bertahan.
Dan di titik itu, aku merasa dunia ini benar-benar tak adil. Aku berdiri di depan kamar rumah sakit, menatap pintu yang tertutup rapat. Di balik pintu itu, suara isak tangis ibu menggema, bercampur dengan suara alat medis yang terus berbunyi. Setiap detiknya, rasanya seperti ada jarum yang menusuk ke dalam dadaku. Ayah terbaring lemah. Selang infus menancap di tangannya, wajahnya pucat dan kurus tak seperti dulu. Aku masih ingat jelas, hanya beberapa bulan lalu beliau adalah sosok yang penuh tenaga. Tersenyum setiap pulang kerja sambil membawa oleh-oleh kecil untuk kami. Sekarang, senyum itu lenyap, digantikan napas terengah-engah yang berat. Di luar kamar, aku menggenggam amplop coklat yang baru saja kuterima dari pihak rumah sakit. Tagihan biaya perawatan. Angka di atas kertas itu seperti menamparku keras. Bagaimana aku bisa membayar semua ini? Pekerjaanku hanya serabutan, dan tabungan keluarga hampir habis untuk membayar perawatan ayah bulan lalu. Saat itu, ibu keluar dari kamar dengan mata bengkak. "Nah, ayahmu butuh operasi secepatnya," katanya lirih. Tangannya bergetar saat memegang lenganku. Aku mencoba tersenyum, meskipun hatiku seperti hancur berkeping-keping. Di dalam pikiranku, satu suara terus berbisik. Aku harus melakukan sesuatu. Apapun. Malam itu, aku pulang dengan langkah gontai. Hujan turun deras, membasahi seluruh tubuhku. Jalanan sepi, hanya suara rintik hujan dan gelegar petir yang menemani. Aku menatap langit, memohon pada Allah agar menunjukkan jalan. Namun yang kudapat hanyalah rasa sesak di dada. Sampai akhirnya, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tak dikenal. "Kalau kamu mau uang cepat, aku tahu caranya." Pesan itu sederhana, tapi membuat kakiku berhenti melangkah. Dan di saat itu, aku tahu, hidupku akan berubah selamanya. Tanganku bergetar saat membaca ulang kalimat singkat itu. "Kalau kamu mau uang cepat, aku tahu caranya." Entah kenapa, meski aku tahu betul betapa banyak penipuan beredar di luar sana, kata-kata itu seperti punya daya tarik aneh. Mungkin karena aku sudah terlalu terdesak. Mungkin karena aku tahu, waktu ayah semakin menipis. Aku berdiri di pinggir jalan yang gelap, lampu jalan berkelip redup karena hujan. Air menetes dari rambutku, membasahi layar ponsel. Jantungku berdetak cepat. Jemariku ragu saat mulai mengetik balasan. "Siapa kamu?" Tak sampai 1 menit, balasan masuk. "Seseorang yang bisa membantumu. Tapi bantuan ini tidak gratis." Kalimat itu membuatku menelan ludah. Ada sesuatu di balik kata-kata itu yang terdengar berbahaya. Namun otakku segera melompat pada satu hal, uang. Aku tidak peduli siapa dia, yang aku pikirkan hanyalah ayah. Aku membalas lagi, "Apa maksudmu?" Pesan ketiga datang dengan cepat. "Temui aku besok malam di warung kopi depan terminal lama." Sendirian. Aku memandangi layar itu cukup lama. Angin malam berhembus dingin, hujan mulai reda, meninggalkan aroma tanah basah yang menusuk hidung. Dalam hati, aku tahu ini bukan ide yang baik. Tapi aku juga tahu, jika aku menolak, aku mungkin akan menyesal seumur hidup. Malam itu aku tak bisa tidur. Wajah ayah terus muncul di benakku. Wajah yang pucat, napas yang terengah, mata yang memandang lemah namun penuh harap. Di tengah gelapnya kamar, aku berjanji pada diriku sendiri. Apapun yang akan terjadi besok, aku akan melakukannya. Keesokan malam, aku tiba di lokasi yang disebutkan. Warung kopi itu tampak tua, lampunya redup, dan hanya ada segelintir orang yang duduk di sudut sambil merokok. Aroma kopi hitam bercampur asap rokok memenuhi udara. Di pojok ruangan, seorang pria berjaket hitam duduk membelakangiku. Aku berjalan mendekat dengan hati-hati. Dia menoleh perlahan, dan senyumnya membuat bulu kuduku merinding. "Jadi, kamu yang butuh uang cepat itu?" Suaranya berat, tenang, tapi ada nada licik di baliknya. Aku hanya mengangguk. Dia menyandarkan punggungnya, lalu merogoh tasnya dan mengeluarkan sebuah amplop tebal. Diletakkannya di atas meja. Di dalamnya ada cukup uang untuk membayar semua tagihan rumah sakit ayahmu. Tapi, dia menatap mataku tajam, "Kau harus melakukan satu hal untukku." Aku menelan ludah, mencoba menenangkan napas. "Apa?" tanyaku pelan. Dia tersenyum tipis, lalu membisikkan sesuatu yang membuat darahku serasa berhenti mengalir.
Dan di detik itu, aku sadar. Aku sedang berdiri di persimpangan antara menyelamatkan ayah atau menghancurkan diriku sendiri. Aku terdiam, jantungku berdegup kencang sampai rasanya bisa terdengar oleh semua orang di warung itu. Kata-kata yang barusan dia bisikan, terlalu gila untuk bisa kuterima, tapi terlalu manis untuk bisa kutolak. Kenapa harus aku? Tanyaku, berusaha menjaga suaraku agar tak bergetar. Pria itu menatapku lama, seolah sedang menilai setiap inci dari diriku. Karena kau terdesak, dan orang terdesak akan melakukan apapun. Jawabnya pelan, namun setiap kata terasa seperti beban berat yang menimpa dadaku. Aku menunduk, memandang amplop coklat di meja. Dari ujungnya, aku bisa melihat lembaran uang yang begitu tebal. Itu cukup untuk membayar biaya operasi ayah. Cukup untuk membuatnya hidup lebih lama, mungkin bahkan sembuh. Tapi harga yang harus kubayar, bukan sekadar uang. Bukan juga sekadar tenaga. Ini, sesuatu yang bisa menodai hidupku selamanya. Tanganku mulai berkeringat. Aku memejamkan mata, mengingat suara batuk ayah yang makin parah, wajahnya yang memucat setiap hari. Lalu, di sisi lain, aku melihat bayangan diriku, terjerat dalam sesuatu yang gelap, yang takkan bisa kuputar kembali. Aku butuh waktu untuk berpikir. Suaraku terdengar rapuh. Dia tersenyum tipis, lalu mendorong amplop itu sedikit mendekat ke arahku. Kau punya waktu sampai besok malam. Setelah itu, tawaran ini menghilang. Suasana warung mendadak terasa sesak. Aku berdiri dengan kaki yang terasa lemas, mengambil jaketku, dan berjalan keluar tanpa menoleh lagi. Malam di luar terasa dingin menusuk tulang. Hujan gerimis membasahi rambutku, tapi pikiranku terlalu kacau untuk memedulikannya. Di sepanjang perjalanan pulang, aku bertanya-tanya, apakah ini satu-satunya jalan? Atau, aku hanya sedang menggali kuburan untuk diriku sendiri? Sampai di rumah, aku langsung menuju kamar ayah. Dia sedang tertidur, napasnya berat, wajahnya pucat. Aku duduk di kursi di samping ranjangnya, memandangi tangannya yang lemah. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Yah, apa yang harus aku lakukan? Bisikku pelan. Malam itu, aku tak tidur. Aku hanya duduk di sana, menatap keluar jendela yang diselimuti kabut, sambil mencoba mencari alasan untuk membenarkan langkah yang hampir kulakukan. Dan saat fajar mulai menyingsing, aku tahu, besok malam, aku akan kembali menemui pria itu. Bukan karena aku tak punya pilihan lain, tapi karena aku tahu, waktu ayah terlalu sedikit untuk kucoba mencari jalan lain. Seharian penuh aku berjalan seperti bayangan. Badanku ada di rumah, tapi pikiranku terus-menerus berputar pada satu hal, besok malam. Setiap kali aku mencoba memikirkan jalan keluar lain, selalu ada satu tembok tinggi yang tak bisa kutembus. Uang. Segalanya selalu kembali ke sana. Siang itu, ayah sempat terbangun. Dia memandangku dengan mata yang lelah tapi penuh kasih. Kamu kelihatan pucat. Nak, jangan terlalu capek. Ya, katanya pelan. Aku tersenyum hambar, menahan rasa sesak di dada. Kalau saja dia tahu beban yang sedang kupikul, mungkin dia akan melarangku, atau mungkin justru memintaku untuk mundur. Tapi itu berarti menyerah pada harapan hidupnya sendiri. Menjelang sore, aku duduk di teras, menatap hujan yang turun deras. Hujan seperti menertawakan kebimbanganku, meneteskan dingin yang menusuk kulit. Di kepalaku, aku membayangkan semua kemungkinan. Jika aku menolak, ayah bisa pergi kapan saja. Jika aku menerima, aku tak yakin bisa melihat diriku sendiri di cermin tanpa merasa jijik. Malamnya, teleponku berdering. Nomor tak dikenal. Aku hanya ingin memastikan kau tidak berubah pikiran. Suara itu, suara pria dari warung kemarin, terdengar tenang, tapi ada tekanan tersembunyi di baliknya. Aku terdiam, lalu menjawab, aku akan datang besok malam. Dia tertawa pelan, seperti puas mendengar jawabanku. Bagus. Ingat, tepat pukul 8. Datang sendiri. Setelah telepon itu berakhir, aku duduk diam di tempat. Tidak ada jalan kembali. Keesokan harinya, waktu berjalan seperti kura-kura, tapi sekaligus terasa seperti berlari. Jam dinding terus berdetak, menusuk kesabaranku. Setiap detik yang lewat membawaku semakin dekat pada sesuatu yang entah akan menyelamatkan atau menghancurkan. Saat matahari mulai tenggelam, aku mengenakan jaket hitam.
Tanganku gemetar ketika mengunci pintu rumah. Ayah sudah tertidur setelah minum obat, dan aku meninggalkan secarik catatan di meja. Aku keluar sebentar, jangan khawatir. Jalanan malam itu sepi. Lampu jalan berkelip-kelip, sebagian mati. Di kejauhan, suara anjing menggonggong memecah sunyi. Semakin dekat aku ke tempat yang dituju, semakin kuat rasa ingin memutar balik. Tapi bayangan wajah ayah terus mendorongku maju. Tepat pukul 8, aku tiba di depan sebuah bangunan tua yang tampak tak berpenghuni. Lampunya redup, catnya mengelupas, dan jendelanya setengah terbuka. Di sana, pria itu sudah menunggu, berdiri di pintu seperti bayangan hitam yang siap menelanku bulat-bulat. "Aku senang kau datang," ucapnya sambil tersenyum. Tapi senyum itu bukan senyum manusia yang tulus. Dan saat aku melangkah masuk, pintu di belakangku menutup. Dengan suara yang terdengar seperti penjara mengunci dari dalam. Tubuhku langsung merinding. Udara di dalam ruangan itu lebih dingin daripada di luar, meski tak ada kipas atau pendingin. Aroma apek bercampur bau besi tua menusuk hidungku. Langkah kaki pria itu bergema di lantai kayu yang rapuh, seolah memandu, tapi juga menyeretku menuju sesuatu yang tak ingin kutemui. "Ikut aku," katanya pendek. Aku mengikutinya. Tapi setiap langkah terasa seperti menginjak ranjau, tak tahu kapan akan meledak. Kami tiba di sebuah lorong panjang, dindingnya dipenuhi foto-foto hitam putih yang warnanya memudar. Sebagian foto terlihat seperti potret keluarga, tapi wajah-wajah mereka buram, seolah sengaja dihapus. Aku mencoba memalingkan pandangan, tapi justru merasa seperti mata-mata dari foto itu terus mengikutiku. Di balik pintu ini, pria itu menunjuk sebuah pintu kayu besar di ujung lorong. "Kau akan mendapatkan yang kau mau." Nadanya terdengar meyakinkan. Tapi dinginnya tatapan mata itu membuatku tahu, apapun yang ada di balik pintu itu, tidak akan memberiku kebahagiaan. Aku berdiri terpaku. "Kau ragu?" tanyanya sambil menyipitkan mata. Aku mencoba bersuara, tapi tenggorokanku kering. "Apa yang harus kulakukan?" Dia tersenyum tipis. "Kau hanya perlu masuk dan menyerahkan sesuatu yang tak akan bisa kau ambil kembali." Jantungku berdetak begitu keras. Aku hampir bisa mendengarnya di telinga. "Apa maksudmu?" Suaraku hampir berbisik. "Kau akan tahu," jawabnya singkat, lalu mendorong pintu itu perlahan. Cahaya merah temaram keluar dari celah pintu, menyoroti wajahnya yang tiba-tiba tampak berbeda. Lebih pucat, lebih tirus, matanya seperti cekung dan memantulkan warna darah. Aku melangkah masuk. Ruangan itu kosong. Hanya ada satu meja tua di tengah, dengan sebuah kotak kayu kecil di atasnya. Kotak itu berukir simbol-simbol asing yang belum pernah kulihat. "Pegang," katanya dari belakangku. Aku mengulurkan tangan, tapi begitu jariku menyentuh kotak itu, hawa panas menyambar seperti api yang merambat ke nadiku. Kepalaku berdenyut, mataku berkunang-kunang, dan tiba-tiba, aku mendengar bisikan. Bisikan itu pelan, tapi jelas. "Kau ingin menyelamatkan nyawa ayahmu, bukan?" Aku membeku. "Siapa kau?" "Buka kotaknya, dan berikan yang diminta." Tanganku gemetar, tapi rasa putus asa mendorongku. Perlahan, aku membuka kotak itu, dan di dalamnya, bukan uang, bukan surat, melainkan cermin kecil. Tapi yang kulihat di cermin itu, bukan diriku. Itu adalah ayah, terbaring di ranjang, wajahnya pucat, dan sesuatu berdiri di sampingnya. Aku ingin berteriak, tapi suaraku tak keluar. Dari belakang, pria itu berbisik di telingaku. "Mulai sekarang, kau sudah masuk, dan tak ada jalan keluar." Kalimat itu terus bergema di kepalaku, seperti gema yang tak mau berhenti. Tubuhku tiba-tiba terasa ringan, tapi bukan karena lega, lebih seperti kehilangan kendali. Nafasku berat, keringat dingin membasahi pelipis. Ruangan itu kini tampak berubah. Dindingnya yang tadi polos mulai dipenuhi bayangan bergerak. Bukan bayangan kami, tapi sosok-sosok lain, berdiri berderet seperti menonton dari kejauhan. Wajah mereka kabur, tapi matanya, matanya, menyala merah seperti bara. "Apa yang kau lakukan padaku?" Suaraku pecah, penuh ketakutan. Pria itu tak menjawab. Dia hanya berjalan memutari meja, jarinya menyentuh ukiran di kotak kayu itu, lalu berhenti di cermin kecil yang masih kugenggam. "Sudah dimulai," katanya pelan. "Kau hanya perlu menatap,
dan menerima. Apa maksudmu menerima? Suaraku meninggi. Dia mendekat, bibirnya hampir menyentuh telingaku, dan berbisik, bayaran. Sekejap, cermin di tanganku bergetar. Gambar ayahku di dalamnya semakin jelas. Tapi kini ada rantai hitam yang melilit tubuhnya. Dari kegelapan di belakangnya, dua tangan pucat keluar, perlahan menarik rantai itu semakin kencang. Ayah menggeliat, matanya terbuka lebar, tapi seolah tak melihatku. Tidak! Aku mencoba memecahkan cermin itu, tapi jemariku seolah menempel, tak bisa lepas. Semakin aku mencoba menarik tangan, semakin panas terasa kulitku, seperti dagingku dibakar dari dalam. Pria itu tertawa kecil. Kau pikir semua ini gratis? Setiap keinginan, ada harganya. Aku tak peduli. Ambil nyawaku, asal ayahku selamat. Aku berteriak putus asa. Dia berhenti tertawa, memandangku dengan tatapan aneh, seperti heran sekaligus puas. Terlambat, katanya singkat, lalu menepuk bahuku. Saat itu juga, bayangan-bayangan di dinding mulai bergerak mendekat. Suara langkah kaki mereka seperti gemerisik dedaunan kering, tapi terasa berat menghantam dadaku. Ruangan semakin menyempit, cahaya merah temaram berubah menjadi gelap pekat, dan satu-satunya yang masih terlihat hanyalah cermin itu, bersama tatapan ayahku yang perlahan memudar. Jantungku berdegup kencang, napasku terputus-putus, dan saat kuangkat kepala, pria itu sudah menghilang. Aku sendirian. Atau, mungkin tidak. Aku bisa merasakannya, ada sesuatu di belakangku. Nafasku berat, seperti ada yang berdiri sangat dekat, menghirup udara yang sama. Suara detak jantungku terdengar terlalu keras di telinga sendiri. Sampai-sampai aku nyaris tak bisa membedakan mana detakku, mana detak mereka. Perlahan aku menoleh. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Tapi sudut mataku menangkap sesuatu bergerak. Bayangan. Cepat sekali, melintas di dinding seperti asap. Aku mundur, punggungku menabrak meja tempat kotak kayu itu berada. Tapi, kotak itu hilang. Aku menelan ludah, mencoba berpikir jernih, tapi otakku terasa seperti diselimuti kabut. Tiba-tiba, dari arah cermin yang tadi kugenggam, terdengar suara lirih. Bukan suara ayahku kali ini, tapi suara anak kecil, memanggil pelan. Kembalikan, kembalikan. Dadaku terasa sesak. Aku melangkah mundur, tapi lantai di bawahku seolah berubah menjadi tanah basah, menenggelamkan kakiku sedikit demi sedikit. Aku harus keluar dari sini, pikirku. Kukumpulkan semua tenaga, menarik kakiku sekuat-kuatnya hingga terlepas. Aku berlari ke pintu, memutar gagangnya, dan terbuka. Cahaya dari luar menyilaukan mataku. Aku langsung melangkah keluar, tapi begitu mataku terbiasa dengan cahaya itu, aku terhenti. Ini bukan tempat yang sama. Tidak ada koridor hotel. Tidak ada pintu kamar. Yang ada hanyalah jalan setapak panjang di tengah hutan, dipenuhi kabut tebal yang berputar-putar seperti hidup. Dari kejauhan, samar-samar terlihat sosok ayahku, berdiri memunggungiku. Ayah! Aku berteriak, lalu berlari mengejarnya. Dia tidak menoleh, hanya terus berjalan. Setiap langkah yang kuambil, kabut di sekitarku bergerak, membentuk wajah-wajah samar yang tersenyum aneh. Dan di antara bisikan kabut itu, aku mendengar suara pria tadi, tenang, namun menusuk hati. Kau sudah memilih jalannya sendiri. Langkahku mulai melambat. Tanah di bawahku bergetar. Lalu, dari dalam kabut, ratusan tangan pucat meraih kakiku, lenganku, bahkan leherku. Mereka menarikku ke bawah. Aku berusaha berteriak, tapi suaraku terkubur di dalam kabut itu. Dan yang terakhir kulihat sebelum semuanya menggelap, adalah ayahku, yang kini berbalik, menatapku dengan mata merah yang sama seperti mereka. Mata merah itu, menatapku tajam. Itu bukan tatapan ayahku. Itu tatapan yang dingin, kosong, dan haus, seolah ingin menelanku hidup-hidup. Aku mencoba meraih tangannya, berharap masih ada sedikit rasa yang tersisa di dalam dirinya. Tapi begitu jariku hampir menyentuh, kulitnya berubah, pucat seperti lilin, dingin, dan bergetar halus. Lalu, dia tersenyum. Senyum yang bukan milik ayahku. Tiba-tiba kabut di sekelilingku berputar semakin kencang, memekakan telinga dengan bisikan-bisikan yang bercampur menjadi teriakan.
Ratusan tangan yang tadi menarikku kini berubah menjadi satu tubuh besar yang menjulang dari kabut. Wajah-wajah samar itu menyatu, membentuk sosok tinggi kurus dengan mulut menganga lebar, mengeluarkan suara seperti logam yang bergesekan. Ayah, yang berdiri di depanku kini melangkah mundur, perlahan masuk ke dalam tubuh makhluk itu, seakan diserap. Dan saat itu, aku sadar, aku mungkin tidak akan pernah melihatnya lagi. Aku tahu siapa kau. Suaraku bergetar, meski aku tak benar-benar yakin. Kau, bukan manusia. Makhluk itu tidak menjawab. Ia hanya menggerakkan kepalanya secara patah-patah, lalu mengulurkan tangannya padaku. Jemari panjangnya yang dingin menyentuh keningku, dan tiba-tiba mataku dipenuhi bayangan-bayangan masa lalu. Aku melihat ayahku, jauh sebelum aku lahir. Dia duduk di sebuah meja, di hadapannya ada pria tua berwajah gelap. Ada perjanjian, ada darah, dan ada kotak kayu yang sama persis seperti yang pernah kulihat. Gambaran itu menghilang secepat munculnya, menyisakan rasa perih di dadaku. Makhluk itu mendekat, membisikkan sesuatu di telingaku. Utang itu, sekarang milikmu. Seketika tubuhku seperti disiram es. Aku mencoba menjerit, tapi suaraku tertahan. Lalu dunia di sekelilingku runtuh, dan aku terjatuh ke dalam kegelapan tanpa ujung. Saat aku membuka mata, aku sudah berada di kamar hotelku lagi. Semua seperti semula. Cermin itu masih di meja. Kotak kayu itu kembali di tempatnya. Dan dari cermin, ayahku menatapku. Kali ini, tanpa senyum. Tatapan itu, tatapan ayahku dari dalam cermin, begitu dalam dan penuh beban. Aku tak sanggup mengalihkan pandangan. Seakan ada tangan tak kasat mata yang memaksaku untuk terus menatapnya. Kenapa? Kau di sana? Bisikku. Meski aku tahu pertanyaanku tak akan mendapat jawaban. Tapi saat itu, bibirnya bergerak. Bukan untuk tersenyum, tapi untuk mengucapkan sesuatu yang nyaris tak terdengar. Lari. Tubuhku merinding. Kata itu hanya satu, tapi rasanya seperti perintah terakhir yang terputus di tengah jalan. Sebelum aku sempat merespon, bayangan di cermin berubah. Wajah ayahku melebur menjadi wajah makhluk tinggi kurus yang kulihat di kabut. Matanya merah menyala, dan mulutnya menganga hingga memanjang ke telinga. Dari dalam cermin, tangannya keluar. Ya, keluar. Seperti menembus batas antara dunia mereka dan dunia kita. Jemari panjang itu menggenggam pergelangan tanganku. Dingin. Dan makin lama, makin kuat. Aku berusaha menarik diri, tapi rasanya seperti menarik diri dari kawat berduri yang menancap ke tulang. Napasku memburu. Pandanganku mulai berkunang-kunang. Suara bisikan yang sama seperti di kabut kini memenuhi kepalaku, berulang-ulang, menyebutkan namaku dengan nada yang berbeda-beda. Ada yang memanggil lembut, ada yang memanggil dengan teriakan marah. Cermin itu bergetar. Retakan-retakan kecil muncul, tapi anehnya tidak memutuskan genggaman tangan itu. Justru dari celah retakan, keluar cairan hitam pekat yang menetes ke lantai. Bau amisnya membuatku hampir muntah. Lalu aku melihat sesuatu yang membuat lututku lemas. Dari genangan cairan hitam di lantai, muncul bayangan rumahku. Rumah masa kecilku. Dan di sana, aku melihat sosok diriku sendiri. Anak kecil berusia 5 tahun, sedang bermain di halaman. Tapi di belakang anak itu, berdiri ayahku, dengan tatapan merah yang sama. Aku menjerit, mencoba memutuskan genggaman tangan itu. Tapi setiap kali aku menarik, genggamannya semakin dalam, seperti mencengkeram bukan hanya tubuhku, tapi juga sesuatu di dalam diriku. Sampai akhirnya, dari dalam cermin, suara itu terdengar jelas. Utang darah, tidak bisa kau tolak. Seketika cermin pecah, serpihannya beterbangan. Namun bukannya melukai, potongan-potongan itu menempel di kulitku, menyatu seperti sisik. Dan aku tahu, ini bukan hanya mimpi buruk. Aku sedang menjadi bagian dari perjanjian itu. Sisik-sisik kaca itu menempel di kulitku, dingin dan berat, seakan setiap potongannya adalah belenggu yang mengikat jiwa. Aku berdiri terpaku, mencoba bernapas, tapi dada terasa sesak, seperti ada sesuatu yang terus mendorong keluar dari dalam tubuhku. Aku teringat kata-kata makhluk itu, utang darah tidak bisa kau tolak. Kalimat itu berputar-putar di kepalaku, menenggelamkan suara-suara lain, bahkan detak jantungku sendiri. Aku tahu, jika aku tidak melakukan sesuatu sekarang,
Aku akan menjadi milik mereka sepenuhnya. Dengan tangan gemetar, aku mengambil ponsel dan menekan nomor yang sudah lama tak kusentuh. Nomor Ustadz Rahman, satu-satunya orang yang pernah memperingatkanku agar tidak mendekati kabut di perbatasan desa. Suara di seberang terdengar kaget saat mendengar nafasku yang terengah-engah. Cepat ke rumahku. Bawa semua yang kau punya dari kabut itu. Jangan tinggalkan satu pun. Perintahnya tegas. Aku segera mengumpulkan benda-benda itu. Potongan kain, batu kecil, bahkan botol kaca berisi air yang anehnya terus bergetar sendiri sejak malam pertama aku mendapatkannya. Tapi saat aku hendak melangkah keluar, semua lampu rumah padam bersamaan. Gelap total. Dari balik jendela, aku melihat kabut itu lagi. Bukan, kali ini bukan kabut, tapi sesuatu yang bergerak di dalamnya. Bang, ing, kur. Mereka mendekat perlahan, seperti tahu aku sedang mencoba melarikan diri. Langkah kakiku kaku, tapi aku memaksa untuk terus maju. Begitu pintu terbuka, udara dingin menusuk tulang. Suara-suara itu kembali, memanggil namaku, menawarkan janji yang tak seharusnya ku dengar. Di kejauhan, aku melihat rumah Ustadz Rahman, tapi jalan ke sana tidak seperti biasanya. Panjang, berliku, dan di kiri kanannya hanya ada kegelapan. Aku tahu ini ujian terakhir. Jika aku berhenti, aku akan hilang, selamanya. Dengan sisa tenaga, aku melangkah ke jalan itu, membawa semua benda terkutuk yang kini terasa semakin berat, seolah mencoba menarikku kembali ke arah kabut. Dan saat langkahku semakin dekat ke rumah itu, sebuah tangan besar, hitam, keluar dari tanah tepat di depanku. Tangan besar, hitam, itu mencengkeram tanah tepat di depanku, jari-jarinya panjang, kuku-kukunya tajam seperti ingin mengoyak bumi. Tanah di sekitarnya bergetar, retak, lalu muncul bagian lengan yang penuh luka terbakar. Diikuti wajah yang separuhnya hangus, separuh lagi tersenyum licik padaku. Aku terhenti. Nafasku tercekat. Benda-benda terkutuk di tanganku semakin bergetar, seperti mengenali pemiliknya. Makhluk itu berbicara, tidak dengan suara, tapi langsung di dalam kepalaku. Kau sudah membawanya sejauh ini. Mengapa ingin mengembalikannya? Suaranya manis, tapi ada racun yang menusuk di setiap kata. Aku mundur satu langkah, tapi tanah di belakangku tiba-tiba amblas, seperti ada jurang gelap yang siap menelanku. Pilihan hanya dua, maju ke arah makhluk itu, atau jatuh ke dalam kegelapan. Lepaskan aku, teriakku, mencoba meraih ayat-ayat yang pernah diajarkan Ustadz Rahman. Tapi suaraku bergetar, lidahku keluh. Makhluk itu merangkak keluar sepenuhnya. Tingginya hampir menyentuh dahan pohon di atas. Setiap langkahnya membuat udara semakin dingin. Napasku berubah jadi uap putih. Ia mengulurkan tangan, seolah meminta benda-benda itu, atau mungkin meminta jiwaku. Dari kejauhan, samar-samar terdengar suara azan Isya. Seperti sinar kecil di tengah kabut pekat, suara itu memberiku kekuatan. Aku berlari, memeluk erat semua benda itu, menerobos sisi makhluk itu yang melengking marah. Jalan menuju rumah Ustadz Rahman semakin dekat. Tapi sebelum aku bisa menjejakkan kaki di pekarangannya, sebuah bayangan melintas di depan, cepat, lalu menghantam tubuhku. Aku terjatuh. Benda-benda itu terlepas dari genggaman, dan saat aku mengangkat kepala, semuanya sudah tidak ada di tanah. Tidak ada di tanah, seolah benda-benda itu menghilang begitu saja. Mataku liar mencari di setiap sudut pekarangan Ustadz Rahman. Tapi yang kutemukan justru sosok berdiri membelakangiku, memegang erat buntalan kain berisi semua benda terkutuk itu. Aku mengenali punggung itu. Pak Harun? Suaraku parau, setengah tak percaya. Ia berbalik perlahan. Wajahnya penuh senyum yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Senyum yang terlalu lebar, terlalu dingin. Kau pikir hanya kau yang bisa mengakhiri ini? Suaranya rendah, tapi menusuk. Aku yang memulai, dan aku yang akan menyelesaikannya. Angin berhembus kencang, seperti ada badai yang berputar di sekitar kami. Di belakang Pak Harun, kabut menebal, dan makhluk itu muncul lagi. Tapi kali ini ia tidak memandangku. Ia memandang Pak Harun, seperti menunggu perintah. Tubuhku kaku. Bagaimana mungkin orang yang selama ini membantuku ternyata adalah bagian dari semua ini? Aku tidak pernah ingin kau mati. Lanjutnya, sambil melangkah mendekat. Aku hanya butuh kau membawa ini sampai ke titik yang tepat. Dan sekarang, kau sudah melakukannya. Aku mundur,
Tapi langkahku tertahan ketika tanah di bawahku mulai merekah, mengeluarkan asap hitam pekat. Makhluk itu melangkah maju, mengulurkan tangan raksasanya ke arah Pak Harun. Namun alih-alih menelannya, ia berlutut, seperti tunduk. Pak Harun menatapku dengan mata yang kini berwarna hitam seluruhnya. Sudah saatnya kau tahu siapa yang sebenarnya memanggilnya. Di detik itu, dari dalam rumah Ustadz Rahman terdengar suara pintu terbanting keras. Dan seseorang keluar sambil membawa sesuatu yang berkilau di tangannya. Itu adalah Ustadz Rahman, dengan sebilah keris pusaka yang berukir lafaz Allah di gagangnya. Matanya tajam menatap Pak Harun, seolah sudah tahu sejak awal siapa dalang dari semua ini. Lepaskan itu, Harun, ucapnya tegas. Suaranya bergetar menahan amarah. Pak Harun tertawa pelan. Langkahnya tetap mantap. Kau terlambat, Rahman. Semua sudah berada di genggaman. Makhluk di belakangnya menggeram rendah. Kabut makin pekat hingga hampir menelan cahaya. Aku hanya berdiri di antara mereka berdua, dada sesak, tidak tahu harus berpihak pada siapa. Di satu sisi, Ustadz Rahman memegang senjata yang mungkin satu-satunya bisa memutus kutukan ini. Di sisi lain, Pak Harun, orang yang pernah menolongku berkali-kali, tiba-tiba menjadi sosok asing yang menakutkan. Makhluk ini bukan sekadar setan, Rahman, kata Pak Harun pelan, tapi setiap katanya menusuk telinga. Ia adalah penjaga warisan. Dan warisan itu, milikku. Tiba-tiba, tanah di bawah kami bergetar. Suara retakan terdengar, dan dari celah tanah itu keluar cahaya merah menyala, seperti api dari perut bumi. Makhluk itu mengangkat kepalanya, mengaum keras hingga udara terasa bergetar. Ustadz Rahman melangkah maju, mengangkat keris pusaka. Kalau begitu, aku tak punya pilihan selain mengakhirimu di sini. Pak Harun tersenyum. Tapi senyum itu pudar ketika dari balik punggungnya, makhluk tersebut justru bergerak menuju diriku, mengulurkan tangan panjangnya seolah ingin meraihku. Aku membeku. Kedua pria itu kini berteriak bersamaan. Satu memanggil namaku, satu lagi memanggil makhluk itu. Dan dalam hitungan detik, aku sadar, hanya satu dari mereka yang akan bertahan malam ini. Jantungku berdegup kencang, seolah ingin pecah. Makhluk itu semakin dekat. Wajahnya samar di balik kabut, tapi mata merahnya menembus langsung ke dalam hatiku. Tangannya yang panjang dan dingin hampir menyentuh kulitku. Lari! Teriak Ustadz Rahman, menusukkan kerisnya ke tanah, memunculkan cahaya putih yang membelah kabut. Tapi sebelum aku bisa bergerak, Pak Harun menarik lenganku. Suaranya pelan namun penuh tekanan. Jangan ikut dia. Kalau kau pergi, semua akan hilang. Aku terperangkap di antara dua tarikan, dua suara yang sama-sama memanggilku dengan alasan mereka masing-masing. Cahaya putih dari keris Rahman membuat makhluk itu meringis, tapi justru semakin marah, mengamuk dan memecahkan tanah di sekeliling kami. Retakan itu melebar, mengungkap pusaran api di bawahnya, seperti gerbang yang siap menelan siapapun yang jatuh. Pilih, sekarang, teriak Ustadz Rahman. Kau tahu aku yang selalu ada untukmu. Balas Pak Harun dengan suara bergetar, tapi matanya tetap dingin. Air mataku mengalir tanpa sadar. Semua terasa seperti mimpi buruk yang tak punya ujung. Makhluk itu melangkah ke tengah, tepat di garis yang memisahkan kami bertiga, seolah menunggu keputusan. Angin berputar kencang, kabut berwarna merah, dan bumi berderit menahan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar pertarungan dua manusia. Lalu, suara yang sangat asing namun jelas terdengar di kepalaku, bukan dari Rahman, bukan dari Harun. Pilih aku, atau semua ini berakhir sekarang. Dan saat aku menoleh, aku melihat sesuatu yang membuat napasku terhenti. Bayangan wajah seseorang yang seharusnya sudah lama mati. Aku terpaku. Senyumnya lembut, tapi matanya penuh kesedihan yang menusuk. Ibu, suaraku bergetar, hampir tak terdengar di tengah angin yang meraung. Dia mengangguk perlahan. Kau harus mengakhiri semua ini, Nak. Jangan biarkan mereka mempermainkanmu lagi. Aku ingin berlari memeluknya, tapi tubuhnya memudar seperti kabut, meninggalkan aroma melati yang menusuk hati. Ustadz Rahman masih menahan cahaya kerisnya yang mulai meredup, keringat bercucuran di wajahnya. Sementara Pak Harun kini menatapku dengan tatapan penuh ketakutan, sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya. Apa yang kau lihat? Suaranya lirih, nyaris memohon. Aku tak menjawab. Sebaliknya, aku melangkah ke tengah pusaran itu, merasakan panas yang membakar kulit,
Tapi entah kenapa, hatiku justru tenang. Di dalam pusaran, aku melihat semua yang telah terjadi. Pengkhianatan, perjanjian terlarang, kematian, dan alasan kenapa aku dipilih. Suara ibuku kembali terdengar, kali ini lebih tegas. Lepaskan mereka, dan lepaskan dirimu. Tanpa ragu lagi, aku meraih keris di tangan Rahman, menancapkannya tepat di retakan tanah. Cahaya putih menyala menyilaukan, pusaran itu bergetar hebat, dan makhluk itu menjerit panjang sebelum lenyap bersama kabut merahnya. Ketika semuanya mereda, aku terbaring di tanah, napasku tersengal. Rahman menatapku dengan lega. Tapi Pak Harun, hilang entah kemana. Hanya ada bau melati yang samar, seolah ibuku baru saja pergi. Aku menutup mata, menyadari satu hal. Semua ini berakhir, tapi meninggalkan tanda yang tak akan pernah hilang dari hidupku.